Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code di seri Fundamental Laravel 8. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil get data menggunakan query builder dari Laravel, ya. Dan di video sekarang kita akan coba membuat sebuah menu kategori dan juga membuat tabel kategori menggunakan migration dan juga model, ya. Jadi kita akan buat modelnya, lalu kita akan coba migration modelnya, jadi membuat sebuah tabel menggunakan migration. Oke, kita akan membuat sebuah menu di sini untuk kategori. Ketika kita klik dashboard, maka ke arah ke dashboard, lalu ketika kita klik kategori, maka akan mengarah ke sebuah kategori yang mengambil data dari tabel kategori. Oke, teman-teman bisa siapkan projectnya dan juga buka kode editornya yang berisi projectnya. Lalu jangan lupa running aplikasinya, ya. Running menggunakan terminal. Di sini saya akan membuat sebuah menu untuk kategori, berarti posisinya ada di view. Di sini ada resources, lalu folder view, lalu folder layout, lalu folder buka folder uh, menu, bukan layout ya, bukan di layout tapi di view. Di sini ada navigation menu.blade. Kita buka. Di sini ada dashboard. Lalu kita akan coba tambahkan satu menu di sini. Ctrl C, lalu paste. Kita akan coba hapus dulu untuk root-nya, lalu juga ini kita hapus untuk aktif request-nya. Lalu di sini kita akan membuat all kategori seperti ini. Kita coba save all, terus kita refresh. Ya, di sini ada menu baru. Ketika diklik nanti akan mengarah ke kategori. Setelah ini kita akan coba buat sebuah tabel di sini, ya, tabel untuk kategori. Tabel kategori kita akan coba buat menggunakan sebuah migration dan juga modelingnya. Dan kita akan coba menggunakan get data menggunakan Eloquent URM. Nah, oke, kita coba buka terminalnya. Teman-teman buka satu lagi terminal, karena di sini satu terminal ini untuk running servernya. Kita satu lagi buka command prompt, ya. Kita masuk dulu ke posisi projectnya. Jadi saya ada di SAM, htdoc, Laravel, dan juga basic, ya, nama projectnya. Di sini teman-teman bisa klik, lalu ketikkan cmd, lalu enter, ya, lalu otomatis diarahkan rootnya ke projectnya. Di sini SAM, htdoc, Laravel 8, basic nama projectnya. Oke. Nanti di sini saya membuka sebuah terminal, yang satu untuk running server. Lalu di sini saya akan membuat sebuah migration-nya untuk membuat sebuah model, ketik saja php artisan make model, nama modelnya yaitu kategori, lalu min m. Nah, membuat sebuah model. Jadi di Laravel ini sudah ada sebuah fitur dari artisan untuk membuat sebuah model. Jadi tinggal php artisan make titik dua model, lalu nama modelnya itu kategori -m, yaitu untuk file migration-nya, ya. Enter. Oke, model create successfully. Maka di sini otomatis akan masuk model kategori PHP, dan juga file migration-nya dari posisi database migration dibuatkan otomatis untuk tabel kategorinya. Oke.
Mantap ya. Langsung ketika dibuka di sini ada untuk eh, modelnya dan juga di sini kategori. Secara default menampilkan dua field seperti ini. Create tables, lalu kita akan tambahkan field untuk fieldnya, misalkan di sini kita masukkan ID user, lalu satu lagi di sini kita masukkan name kategori. Nah, seperti itu. Untuk tipe datanya kita kasih saja integer. Yang ini kita kasih string. Sip. Dan saya di sini akan menggunakan soft delete ya. Teman-teman bisa masuk ke dokumentasi dari Laravel-nya, lalu di sini bisa search soft delete, delete. Mana ya? Oke, yang ini saya coba copy. Saya copy yang ini, lalu masuk ke kode editornya, lalu masuk ke models, model kategori. Nah, ini boleh kita hapus paste dari soft delete seperti ini ya. Oke. Lalu kita copy untuk namespace-nya, paste di sini. Oke. Setelah ini masuk lagi ke file migration-nya, lalu di sini buat sebuah table. Soft delete. Soft delete. Kita copy saja yang ini ya. Kita copy. Paste. Lalu kita masuk lagi ke kategori models. Di sini kita akan tambahkan variable. Untuk variable-nya kita boleh copy dari model user. Di sini ada protected variable. Kita coba copy yang ini, lalu masukkan ke model kategori. Di sini kita boleh paste. Untuk nama file-nya, di sini berarti harus sesuaikan dengan tabel yang ini, field-nya. ID user. Di sini ada name kategori, kita copy, masukkan ke ini. Untuk passwordnya kita hapus saja. Kita akan coba migration, ya. Kita akan coba migration field-nya, tabel kategorisnya. Kita akan menggunakan fitur dari migration-nya. Jangan lupa kita coba save all. Kita masuk ke database. Di sini masih kosong tabelnya, belum ada tabel kategori. Kita coba migrate PHP menggunakan perintah PHP artisan migrate, lalu enter. Oke, migrationnya sukses. Ketika kita coba refresh, ya kategori tabel kategori berhasil ditambahkan ya.
Nah, di sini ada field yang tadi kita buat. Di sini ada ID user, ada name kategori, ada create add, update add, dan juga delete add menggunakan soft delete ya. Di sini ada user ID, name kategori untuk timestamp-nya yaitu biasanya dari create add dan juga update add. Ya, otomatis dibuatkan seperti ini untuk timestamps-nya. Nah, untuk dari field dari delete add ini dari fungsi yang kita panggil dari soft delete seperti ini. Oke, sip ya. Dan sekarang saya akan coba buat controller untuk memfungsikan routing dari awal kategori, membuat sebuah page kategori dengan controller. Kita buat controller PHP artisan make controller. Name controllernya itu kategori controller. Oke, kita coba enter. Ya, controllernya sudah control created successfully. Controller di sini di HTTP, posisinya di app HTTP controller. Di sini ada kategori controller. Sip, seperti ini. Kita coba close dulu. Untuk modelnya, navigation menu nggak usah, dashboard nggak usah. Kita masuk ke controller. Masuk ke controller kategori. Lalu kita coba masuk ke menu, navigation menu. Nah, di sini untuk grepnya kita arahkan root-nya. Kita buat root ke all kategori. Nah, kita akan buat sebuah root all kategori di root-nya. Nah, teman-teman buka web.php. Lalu di sini kita akan buat root dengan metodenya get, yaitu routingnya yaitu all kategori seperti ini. Lalu untuk controllernya kita panggil controller kategori controller. Jadi kategori controller ya, manggil kategori controller, kelasnya yaitu atau metodenya yaitu index. Nanti kita akan buat metode index dari controller kategori. Name-nya all kategori. Nah, jadi name-nya mengambil dari sini, dari routing yang tadi kita buat di menu. Kita boleh copy saja, Ctrl C, lalu paste di sini biar teman-teman paham. Paste. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk apa namanya? Supaya terpanggil ya, supaya terload dari kategori controller ini kita harus sisipkan dari namespace-nya di sini. Use app backslash http backslash controller backslash nama controllernya yaitu kategori controller. Kategori controller. Yes. Nah, app ya, posisinya ada di app http controller kategori controller. Nah, kita akan meload kategori controller supaya terintegrasi dari controller yang nantinya dipanggil di root-nya. Sip ya. Kita save all. Lalu kita coba refresh.
lalu klik all kategori. Oke, di sini kategori control index does not exist. Nah, kita akan buat sebuah metode index di dalam controller kategori, ya. Jadi teman-teman buka kategori controllernya. Nah, di sini kita buat public function index dari metode dari index kategori, index, ya. Lalu teman-teman bisa save all lagi, lalu di sini boleh coba kita refresh, ya, blank. Dan indeks dari kategorinya atau controller dari metode kategorinya sudah terpanggil, namun di sini blank karena memang isinya kosong. Nah, untuk isinya kita akan coba tampilkan untuk view-nya. Kita return view. Return view, kita akan membuat sebuah view. Kita buat sebuah view dulu. Posisinya ada di resources, ya teman-teman, resources. Biar tidak bingung teman-teman, kita tutup dulu ya. Oke, biar teman-teman juga tidak bingung. Nah, posisi view-nya ada di resources, lalu ada di folder view. Lalu dalam folder view kita akan buat new folder dengan nama admin. Lalu dalam folder admin kita buat lagi new folder dengan nama kategori. Di dalam folder kategori kita buat sebuah new file dengan nama index.let.php. Sip. Nah, di sini saya akan meload sebuah index .let.php ini yang ada dalam folder kategori, dalam folder admin, di dalam view. Saya akan load di dalam controllernya menggunakan return view admin, folder admin, lalu folder masuk ke dalam folder kategori, lalu load file indexnya. Seperti ini. Sip. Save all. Lalu dalam folder indeksnya, ya kita buka file indeksnya. Di sini masih kosong. Untuk file indeksnya, isi dari konten file indeksnya, kita bisa copy dari file dashboard.plate.php. Teman-teman buka file dashboard, lalu Ctrl A, lalu Ctrl C, masukkan ke dalam index.plate.php yang ada dalam folder kategori. Oke. Lalu di sini kita hapus, misalkan di sini all kategori page-nya, ya. Untuk ini hapus. Lalu di sini kita hapus dulu fungsi-fungsinya. Kita hapus semua. Lalu kita save all. Dan kita coba refresh. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman semua. Di sini sudah muncul kategori, halaman all kategorinya. Kalau misalkan kita klik dashboard, maka muncul di dashboard, ya, di mana tampilan dari page dashboard ini menampilkan data user yang ada di tabel user. Dan ketika kita klik all kategori, nah kita akan menampilkan data kategori yang ada di tabel kategori. Oke, teman-teman. Jadi di video saat ini kita sudah berhasil menambahkan model kategori, ya, model kategori, dan kita sudah berhasil menambahkan untuk controller dari kategori controller.
Lalu kita sudah berhasil menambahkan root dari kategori, dan juga kita sudah berhasil menambahkan page dari kategori. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa mengikutinya, dan video selanjutnya kita akan membuat sebuah insert data menggunakan form insert data supaya nanti tabel atau data kategorinya bisa bertambah seperti itu ya. Oke teman-teman, di video sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, dan setelah beres selesai untuk fundamental Laravel 8-nya, kita akan coba masuk ke project real. Tapi teman-teman harus paham dulu untuk basic-basicnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan juga support terus, dan apabila teman-teman suka, share videonya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.